Saya usul ini kepada masyarakat Papua, jangan pilih gubernur yang disodorkan oleh parpol. Masyarakat Papua usulkanlah gubernur dan bupatinya itu dari independen. Maka dia akan lebih leluasa mengelola daerahnya itu. Kalau dari parpol, pasti dia diintervensi oleh parpol. Ingat itu kata Bu Mega kan, Anda kan petugas parpol, petugas partai. Iya, saya terus terang nih Pak. Tapi kalau dia independen, dia tidak punya beban politik. Bila perlu itu DPR itu nggak usah dipakai, itu udah makan tidur aja kalian DPR. Manfaatkan ini masyarakat adat ini. Tokoh adat itu masyarakat pakai bisa. Apakah mereka pakai koteka silakan aja. Apakah mereka makan siri buang sana sini silakan aja. Bahkan perlahan bisa di ini. Habis misalnya rapat minum sageru silakan aja, tapi jangan mabuk. Langsung tidur pulang ke rumah. Itu budayanya. Tapi kan nanti anak-anaknya dididik jangan seperti itu. Paling tunggu 20 tahun, 40 tahun udah beres itu Pak. Tapi kalau sekarang dibikin begini, itu tidak akan berketentuan nanti akan seperti apa namanya itu. Berpilih ya, kembali ke awal. Jadi saran saya sih ke Pak Permesta, gagaslah itu Pak, dekati beberapa orang tokoh Papua, bentuklah organisasi. Uang kan cukup, minta dari Freeport. Apa itu? CSR minta. Tapi gunakan uang itu dengan benar. Gitu. Kami bisa mengurus Papua dengan cara kami sendiri, dengan cara sosial budaya kami. Pemerintah pusat silakan mengawasi. Selesai. Papua itu dasarnya. Ya, dan ada pakar-pakar ekonomi, ada pakar-pakar keuangan, ada pakar-pakar administrasi negara yang mengatakan kenapa waktu dia mau melakukan contoh korupsi, apakah tidak ada pengawasan? Ya, apa di rumah tangga aja kita itu ada anak, ada istri, ada satu kelompok itu tahu anak itu mau keluar uang berapa, ada bapaknya tahu. Uangnya dari mana bapaknya tahu. Kok negara kita enggak tahu? Ya, ada pengawas keuangan, ada kontrol keuangan, ada mau melihat peluang. Itu kan itu ada sebenarnya kelihatan di Papua. Cuma ini sebuah jebakan politik. Itu yang pokok sebenarnya. Oleh sebab itu hati-hatilah. Hati-hatilah pejabat-pejabat yang diangkat pusat di Papua. Anda akan dijebak nanti oleh uang-uang daerah itu. Tapi bersyukur dengan politik begini, di kelompok institusi Islam ini mendapatkan anggaran melalui wakil presiden mau menjalankan proyek-proyeknya apa yang harus dia lakukan di Papua sekarang ini. Tetapi mestinya bukan itu. Mestinya bagaimana membangun, saya bilang tadi, kelompok-kelompok Islam garis keras yang ada di Papua. Itu. Ini harus dicermati sedalam-dalamnya seperti itu gitu. Oleh sebab itu jangan terlena lah para penduduk asli Papua, tokoh-tokoh gereja, pegawai negeri sipil, hati-hatilah. Pak Teddy, kalau Anda diangkat pejabat di sana, Anda akan dijebak. Satu kali kamu akan dipenjarakan, percaya Anda? Dengan dalil apa? Pak Teddy. Karena di sana Pak, kalau diangkat pejabat harus bersumpah. Anda harus berjanji di negara kesatuan Republik Indonesia dan diangkat Pancasila. Kalau Anda ingin menduduki jabatan, itu kan jebakan waktu Lukas. Lukas kan begitu. Dijabat seorang Kapolda atau Polri pusat. Ya, sekarang aja. Ya, Pak Teddy. Ini persoalan keuangan selanjutnya diatur. Pak Teddy. Saya ingin melanjutkan ya yang saya katakan tadi. Terima kasih Pak Kuang. Ini masalah itu orang di dalamnya sendiri itu kurang mau berpartisipasi. Saya kasih tahu ya cerita. Pernah Pak Jokowi mengundang para tokoh adat ke Jakarta. Ya. Dan ternyata masih ada sekelompok masyarakat yang tidak mengakui, yang tidak mendukung. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada sebagian tokoh masyarakat yang tidak mendukung kepala adat yang berangkat ke istana, lah kenapa gimana?
Kalau buat saya sih, kembali lagi ke cerita awal, mereka sendiri yang tidak mau menghidup sendiri. Jadi ini kelompok sendiri-sendiri. Jadi ini adat-adat, ini masyarakat adat ini ada banyak. Lah mereka ini saling bersaing, tidak mau kompak. Bersaingnya sudah sampai kepada persaingan yang tidak sehat. Nah, tokoh yang berangkat ke istana, ya atas dasar itu mereka dipercayakan oleh negara, sebagian dari mereka untuk menjadi wakil negara untuk mengatur ini. Tapi kan tetap itu unsur-unsur yang ada di daerahnya, ada sebagian yang tidak menerima. Itu sebenarnya mesti dicari dulu akar masalahnya itu. Nah, makanya saya katakan itu banyak daerah terjadi konflik dan dikuasai oleh pihak luar, akibatnya karena dari sana. Karena orang-orang dalamnya sendiri itu tidak kompak, itu bersaing. Jadi bersaing, kalau di dalamnya sendiri bersaing, ya kalau orang luar masuk ya gampang sekali. Itu yang terjadi. Jadi melihat dengan situasinya itu, nah sekarang kenapa sampai Wapres turun? Itu kan karena mereka juga sebenarnya, kalau buat saya mereka juga sudah pusing, sudah memanggil wakil. Ayo, silakan adat-adat ini, adat itu dikumpulkan, berunding bagaimana. Nah ini ternyata dari antara mereka sendiri terjadi persaingan. Itulah terjadinya yang sekarang. Begitu Pak Teddy. Lanjut. Pak Teddy, saya ada toh? Ya, yang penting narasi saya itu otonomisasi daerah itu adalah bonekanya pemerintah pusat. Gitu. Hati-hati. Diberikan otonomisasi tapi kayak permesa, perjuangan setengah hati. Memberikan anggaran tapi tidak segenap hati. Gitu. Kalau jujur, berikanlah otonomisasi penuh, nggak usah ada pengawasan. Apa ini? Akhirnya ini jebak ya dalam proses hukum sekarang ini. Itu yang masalah ke Papua. Saya ulangi kepada penduduk asli Papua, hati-hati kalau diberikan jabatan. Dan saya yakin jebakan-jebakan Batman ini banyak. Tinggal menunggu waktu kok. Dari beberapa di peda sana akan kena. Cuma mereka yang angkat sekarang gubernurnya aja. Yang pejabat-pejabat lain sudah diancam. Begini, begitu. Ini yang kesalahan negara. Hampir semua pejabat negara di negara kesatuan Republik Indonesia itu ada kayak naga itu ada di tangan Mahfud MD. Semua orang-orang partai itu semua terkait dengan korupsi. Tapi tunggu jebakan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Sekarang narasi sekarang yang kita lihat ini Mahfud MD kadang-kadang cuci tangan, dia mau menyuruh pulang orang-orang yang berwarga negara di Belanda yang eksis itu kan. Ini di news baru-baru. Tapi ini permainan politiknya jahat. Sebenarnya dia orang jahat. Saya mungkin sudah melebar. Barangkali saya sudah meluas yang berita baru-baru. Tapi saya harapkan kepada masyarakat Papua, pejabat Papua, hati-hati. Narasi yang dibuat oleh negara. Terima kasih. Jadi kalau dikasih hak otonomi untuk ngatur diri, tapi kan disuruh atur dengan aturan-aturan yang ada, tapi ternyata yang di daerah sendiri kurang bisa mendukung. Itu kalau mata saya melihat ya, pendapat saya. Dengan terbukti tokoh-tokoh adat yang diundang setelah mereka kembali ke daerah, so what? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mendukung otonomi yang ada? Kalaupun tidak setuju dengan aturan-aturan yang ada dari otonomi, ya sampaikan.
Menurut mereka maunya otonomi yang bagaimana? Iya kan? Nah sekarang kalau mereka diam, itu yang jadi persoalan. Karena saya belum melihat berita atau mendengar cerita bagaimana peran dari tokoh-tokoh adat yang pernah datang ke Jakarta dan yang tidak ke Jakarta. Apa yang mereka lakukan? Itu yang ada justru perlawanan. Nah ini bagaimana bisa terjadi kalau terjadi perlawanan di dalam sendiri? Kalau bagi saya sih, saya bukan pro ya, saya bukan apa namanya mengaminkan atau setuju dengan kehadiran Wapres ke sana. Tapi ini ceritanya saya melihat dari pihak kacamata yang lain ya. Mengingat ya sebelum teman saya itu meninggal dia sudah sampaikan berulang-ulang ke saya. Di mana banyak daerah kalau ini di mana banyak daerah kalau orang-orang daerah, tokoh-tokoh daerahnya sendiri terjadi persaingan, orang luar yang akan masuk. Nah, itu jangan salahkan. Lah itu. Jadi kembali dengan duduk masalahnya itu, saya kembalikan lagi kepada masyarakat Papua itu, tokoh-tokoh adatnya ini. Jangan menciptakan suatu persaingan-persaingan. Ayo bersatu, kompak. Apa yang mau dibuat? Berunding. Itu. Kalau kita mau adakan aturan ayo berunding, buat aturannya. Dan kita mau hidup bagaimana, mau aturan bagaimana. Yang seperti Pak Santiamer bilang tadi itu. Jadi kalau misalnya mereka sendiri ya ogah-ogahan, gimana ya, malah bersaing, wah. Jadi ada orang luar ya gimana? Ya orang luar dengan aturannya orang luar. Yang seharusnya kan otonomi dimaksud orang dalam yang mengatur dengan aturan-aturan orang dalam. Begitu kan? Itu kan yang idealnya ya. Jadi idealnya otonomi diatur oleh orang daerah dengan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang sesuai dengan daerah itu sendiri. Idealnya kan demikian. Tetapi apakah itu bisa terjadi kalau tokoh-tokoh adat sendiri, masyarakat sendiri tidak mendukung baik penyusunan maupun pelaksanaan? Begitu ceritanya. Jadi kembali ke topik tadi, ini percepatan apanya mau dipercepat? Karena tidak terjadi persatuan yang ada. Salah satu-satunya jalan ya udah percepat, ya udah dikudeta aja, jadi dicaplok aja. Itu kan yang terjadi. Jadi kembali lagi ke masyarakat adat di sana, mau nggak dikuasai oleh orang luar? Kalau tidak mau dikuasai orang luar, ya laksanakan itu otonomi. Ayo berembuk, atur aturannya sendiri, maunya gimana? Mau jadi apa ini? Begitu. Apa mau lepas, mau bersatu, atau mau bagaimana? Jadi ini kembali lagi. Justru di situ letak, kalau buat saya sih. Ini pemikiran saya, mengingat ini kan masalahnya udah cukup panjang ya. Dan kalau cerita Borok ini luka udah busuk ini, udah banyak luka ini, banyak masalah. Tapi kembali lagi ke tokoh adat mereka, ke rakyat setempatnya, ya ke masyarakat adatnya itu sendiri. Mau bagaimana? Begitu ceritanya. Bagaimana Pak Santiamer? Ya, jadi kalau ini Pak ya, soal kajian tentang Papua itu dari berbagai aspek itu sudah luar biasa banyak itu buku-bukunya secara ilmiah. Banyak, di LIPI sana banyak. Yang saya sarankan tadi adalah Get Things Done. Yang dikatakan oleh Pak Permesta itu juga banyak. Sekarang Get Things Done, kita, kalau saya di sana Pak ya, kalau Papua itu kan memang dipecah soal siapa suku, raja di sana ya, kepala suku. Tetapi kalau anak-anak muda ini yang berpendidikan ini yang bergerak,
ya dengan bahasa mereka itu lebih bisa meyakinkan orang-orang atau ketua-ketua adat di sana dan tokoh masyarakat. Pegunungan dengan pegunungan dengan pantai ini, Pak, pantai ini berbeda. Yang pantai inilah yang memecah mereka itu, karena dia yang di pantai ini adalah pendatang. Sama itu masalahnya dengan di Pulau Buru. Sama. Tapi karena di Pulau Buru saya kan 20 tahun di sana, Pak, mempelajari sejarah budayanya itu. Persis. Nah, jadi kalau di Pulau Buru Mandailing. Mirip-mirip Mandailing. Ya. Mirip Mandailing, Pak. Iya. Jadi yang di Pulau Buru saya lakukan adalah 20 tahun yang lalu mendirikan asrama mahasiswa mereka di Unpati Ambon. Karena saya kan pegang perusahaan. Perusahaan saya usulkan bikin di sana asrama mahasiswa sampai sekarang. Jadi sekarang itu sudah banyak mahasiswa-mahasiswa dari sana, baik di Jakarta, di Ambon. Dan mereka ini sekarang yang memproteksi Pulau Buru itu dan ada budaya. Nah sekarang ini Papua belum terlambat, karena anak-anak adat itu kan banyak yang di luar daerah, ada diaspora, ada ini. Jangan selalu mengatakan Papua merdeka dalam artian merdeka kewilayahan, tapi merdekalah dari penjajahan ataupun pengaruh-pengaruh atau dikte, ya, pendiktean daripada pemerintah pusat. Mereka harus merdeka itu. Itu yang saya katakan, biarkanlah mereka berkembang sesuai dengan jati dirinya. Sama dengan Pulau Buru itu begitu, Pak. Tidak dipaksa ini. Tidak dipaksa. Tapi sekarang Pulau Buru sudah mulai berkembang. Walaupun kalau diukur akselerasi perkembangannya beda dengan daerah lain, ya nggak apa-apa. Apa yang penting ada kemajuan. Nah, yang bisa merubah ini adalah para anak-anak Papua yang dirangkul pendidikan, berkolaborasi dengan anak-anak di sana di Papua, tokoh adat. Sudahlah, bermusyawarahlah, jalankanlah itu adat-adat mereka yang dulu. Soal otonomi daerah itu pelaksanaannya secara konseptual kan sudah bagus, pelaksanaannya yang kurang. Jadi gubernur juga ini, saya usul ini kepada masyarakat Papua, jangan pilih gubernur yang disodorkan oleh parpol. Masyarakat Papua usulkanlah gubernur dan bupatinya itu dari independen, maka dia akan lebih leluasa mengelola daerahnya itu. Kalau dari parpol pasti dia diintervensi oleh parpol. Ingat itu kata Bu Mega kan, Anda kan petugas parpol, petugas partai. Iya, saya terus terang ini Pak. Ya. Tapi kalau dia independen, dia tidak punya beban politik. Bila perlu itu DPR itu nggak usah dipakai, itu udah makan tidur aja kalian DPR. Manfaatkan ini masyarakat adat ini. Tokoh adat itu masyarakat pakai bisa. Apakah mereka pakai koteka silakan aja. Apakah mereka makan siri buang sana sini silakan aja. Bahkan perlahan bisa di ini. Habis misalnya rapat minum sageru silakan aja, tapi jangan mabuk. Langsung tidur pulang ke rumah. Itu budayanya. Tapi kan nanti anak-anaknya dididik jangan seperti itu. Paling tunggu 20 tahun, 40 tahun udah beres itu Pak. Tapi kalau sekarang dibikin begini, itu tidak akan berketentuan nanti akan seperti apa namanya itu. Berpilih dia, kembali ke awal. Jadi saran saya sih ke Pak Permesta, gagaslah itu Pak, dekati beberapa orang tokoh Papua, bentuklah organisasi. Uang kan cukup, minta dari Freeport. Apa itu? CSR minta. Tapi gunakan uang itu dengan benar. Gitu. Kami bisa mengurus Papua dengan cara kami sendiri, dengan cara sosial budaya kami. Ya. Pemerintah pusat silakan mengawasi. Selesai. Anak-anak sendiri yang urus daerah sendiri. Iya. Ya. Nah itu, Wapres itu tidak perlu berkantor di Papua, bikin surat langsung. Masyarakat Papua berdiri, tidak perlu itu. Kalau menurut saya, kita atur diri sendiri. Iya. Pulang sana, kita atur diri sendiri. Setuju? Iya. Itu, ya beres Pak. Jadi Pak Permesta karena punya akses, fasilitasilah begitu Pak. Itulah tindak lanjut daripada diskusi kita malam ini. Ada hasilnya, ada buahnya. Kita tidak hanya sekedar berbicara di sini, kita berbicara di sini kan satu membentuk opini, yang kedua ada inspirasi. Inspirasi itu kita laksanakan. Itu aja kalau menurut saya Pak Kwang. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, tergantung ke anak-anak mereka sendiri. Ya. Oke, anak bangsa di daerahnya sendiri. Pak Kwang. Ya. Pak Kwang. Ya. Ini sudah jam 1:02 kalau di Indonesia Tengah atau jam 12. Saya juga. Jadi tidak bisa ditutup. Jadi Pak Kwang, kita mohon pimpin dalam doa dulu. Waduh. Iya baiklah. Persingkat waktu kita langsung aja. Terima kasih.
Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.